Otherworldly Evil Monarch, Bab 156. Judul, Dikubur Hidup-Hidup. Penjaga gerbang sama sekali tidak menyadari bahwa delegasi Jiangnan telah tiba dengan motif tersembunyi mereka sendiri. Aku tidak tahu mengapa begitu banyak orang berbondong-bondong ke kota Tianxiang dalam masa kekacauan ini. Apa yang terjadi di sini? Sekarang bahkan bangsaku sendiri mencoba mencuri dariku? Jun Mo Xie mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang salah. Seluruh ibu kota berada dalam keadaan kacau saat ini. Hari-hari berjalan normal, damai dan tenang seperti sebelumnya karena tidak ada yang berani menimbulkan keributan di siang bolong. Tetapi patroli malam kota telah menemukan semakin banyak mayat di setiap bagian kota setiap malam. Seringkali patroli kota menemukan perangkat yang tidak dikenal dan aneh pada tubuh almarhum. Departemen Kehakiman dan Tentara Kekaisaran telah mengawasi pergerakan di dalam kota, dan benar-benar bingung dengan kejadian ini karena geng-geng besar di dalam kota tampaknya tidak terlibat. Namun, semua geng utama kota tampaknya menyadari ketidakstabilan ini, dan telah memperketat keamanan mereka, yang membuat pihak berwenang semakin sulit untuk menyelidiki masalah tersebut. Hasil investigasi akhir membuat semua orang terkejut. Almarhum bukan dari kota Tianxiang. Mereka terdiri dari setiap faksi besar di luar kota, dan banyak dari mayat yang ditemukan adalah milik orang asing yang terkenal dan berprestasi. Meskipun pertemuan yang menyebabkan kematian mereka terjadi dalam diam, mayoritas almarhum adalah suan tingkat akhir. Faktanya, semua mayat yang diperoleh sejauh ini berada di atas dasar alam suan perak. Insiden ini menjadi semakin sering, dengan yang terbaru melibatkan keluarga Murong. Kemudian saat penyelidikan berlanjut, kita dapat menemukan bahwa 3 dari 5 keluarga besar kota terlibat dalam keributan, yakni keluarga Song, keluarga Murong, dan keluarga Meng. Meski tidak ada bukti nyata tentang peran keluarga-keluarga tersebut, namun terbukti mereka terlibat. Bahkan pangeran ketiga tampaknya sedikit terlibat. Bagaimana kita bisa menyelidiki rumah kita sendiri? Meskipun para pejabat tidak dapat menyelesaikan masalah ini, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri. Apakah kita menyaksikan revolusi besar di ibu kota? Kerahasiaan yang digunakan faksi-faksi ini membuat mereka semakin gugup. Pada suatu malam tertentu, berbagai binatang suan terbang di atas ibu kota yang tersembunyi di tirai gelap malam, menyebabkan kembang api, dan hanya menyisakan mayat di jalan mereka. Solitary Falcon adalah bajingan paling aktif di jalan-jalan kota selama beberapa malam terakhir. Dia telah memberanikan diri keluar dalam kekacauan ini karena keingintahuannya, dan meskipun dia sangat kecewa karena tidak menemukan orang yang layak untuk dilawan, tapi dia masih menghancurkan setiap lawan yang dia hadapi untuk memuaskan hasrat gilanya. Faktanya, dapat dikatakan bahwa dia telah membunuh setiap orang yang dia temui di jalan pada malam hari, terlepas dari kekuatan korbannya. Tentu saja, Solitary Falcon tidak menganggap tindakannya tidak adil. Aku tidak pernah bermaksud membunuhmu. Aku hanya mencoba untuk belajar sesuatu dari keahlianmu. Bukan masalahku kau begitu tidak berguna sehingga aku bahkan tidak bisa belajar satu hal pun dari pengalaman tak bergunamu. Bagaimana aku bisa disalahkan atas ketidakmampuan orang lain? Seandainya dia bisa belajar sesuatu dari orang yang dia lawan, maka dia akan membiarkan mereka untuk hidup. Tapi sayangnya, tidak ada yang bisa menunjukkan skill yang cukup untuk mendapatkan kesempatan itu, dan karenanya dibantai olehnya. Ini adalah alasan lain di balik kekacauan di kota. Dia adalah salah satu alasan utama di balik kematian beberapa Silver, Gold, Earth Swan. Seluruh kota berantakan. Solitary Falcon sedang berjalan menuju sebuah bangunan besar saat ini. Dia belum bisa belajar banyak dalam 2 malam yang dia habiskan untuk mengeksplorasi bakat di jalanan kota sejauh ini. Bagaimanapun juga, cukup sulit baginya untuk menemukan bakat yang menginspirasi di levelnya. Oleh karena itu, Solitary Falcon telah memutuskan bahwa dia akan memfokuskan perhatiannya hanya pada orang-orang di atas alam suan bumi mulai sekarang. Tapi menemukan ahli seperti itu adalah tugas yang sulit, dan dia harus menemukan sendiri jaringan besar mata-mata yang mampu menemukan orang-orang seperti itu. Tidak mungkin aku menemukan ahli terampil berkeliaran di jalan-jalan kota ini. Oleh karena itu, Falcon Solitaire telah memutuskan untuk mendekati salah satu geng terbesar di kota Tianxiang. Geng Jin Yang Bang. Ini adalah satu-satunya jalan pintas yang dapat dia pikirkan. Dia yakin bahwa jaringan geng Jin Yang Bang akan cukup untuk memberinya wawasan tentang keberadaan ahli suan tingkat tinggi di dalam kota. Mereka mungkin salah satu faksi terbesar di kota ini,
tapi bahkan mereka tidak bisa menolak tawaran menjilat pria sepertiku. Solitary Falcon jelas sangat percaya diri. Atau mungkin sedikit terlalu percaya diri. Boom! Pintu tebal gedung Geng Jin Yang Bang tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan serbuk gergaji dari pecahan yang tersisa memenuhi atmosfer lobi. Beberapa orang yang duduk dan minum teh di lobi tidak mengharapkan kehadiran teman, dan secara alami berdiri karena terkejut. Siapa yang berani masuk ke gedung Geng Jin Yang Bang dengan cara seperti itu? Sesosok perlahan muncul dari dalam awan serbuk gergaji. Rambut panjang, baju hitam. Aku ingin melihat pemimpin Jin Yang Bang. Solitary Falcon menyatakan permintaannya dengan cara yang agak mendominasi karena dia dapat dengan jelas melihat bahwa orang-orang di depan matanya tidak cukup mampu untuk memanggil tembakan untuk organisasi sebesar itu. Meskipun orang-orang ini adalah anggota salah satu geng terbesar di kota, namun mereka tidak lebih dari semut di mata penyusup ini. Solitary Falcon sangat sadar bahwa dia bisa menentukan nasib keberadaan mereka berdasarkan keinginan dan keinginannya, jadi mengapa dia repot-repot bersikap sopan kepada orang-orang seperti itu? Orang-orang Jin Yang Bang saling memandang dalam kebingungan untuk waktu yang lama, tidak dapat memutuskan tindakan yang akan diambil, dan kemudian tiba-tiba mulai berteriak saat mereka menarik senjata mereka dan menyerang ke arah Solitary Falcon. Solitary Falcon mendengus saat dia mencabut pedangnya, dan kemudian mengecat ruangan dengan warna-warna berdarah matahari terbenam. Ruangan menjadi tenang segera setelah pedang korbannya jatuh ke tanah. Halaman Jun Mo Xie. Ketertarikan Jun Mo Xie dengan hukum pelarian Yin yang belum mereda, dan dia masih sibuk mempraktikkan metode tersebut dengan rajin. Faktanya, tampaknya keinginannya telah didorong lebih jauh, hampir ke titik di mana dia tampak rela mencekik dirinya sendiri dalam proses mencapai tujuannya. Tendangan Guan King Han telah mencerahkan Jun Mo Xie, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebagai hasil dari kesadarannya, dia melarang semua orang masuk ke halaman rumahnya. Sedemikian rupa, bahkan kekecil tidak diizinkan untuk menyaksikan pelatihannya saat ini. Dia telah menyadari bahwa hukum escape-in yang berada di luar imajinasi pria dan wanita di dunia ini. Jadi wajar saja, jika dia berhasil, maka itu akan menimbulkan sensasi. Jun Mo Xie sangat menyadari bahwa berita ini akan menyebar lebih cepat daripada yang lain. Jun Mo Xie telah membuat kemajuan luar biasa setelah beberapa eksperimen yang sulit sepanjang malam. Dia telah berhasil melintasi hingga 10 kaki sambil menahan napas selama 3 detik. Jelas, meski tidak terlihat. Kemampuan menjadi tidak terlihat selama rentang 3 tarikan napas tidak boleh diremehkan dengan cara apapun karena kerangka waktu ini cukup untuk membunuh selusin orang. Senang dengan pencapaiannya, Tuan Muda Jun mulai melatih kemampuan untuk melarikan diri ke tanah. Melarikan diri ke tanah. Sekarang dari sanalah legenda dibuat. Bayangkan jika aku bisa lenyap ke udara tipis saat melawan musuh, dan kemudian pedangku menjulur dari tanah dan membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Apa yang bisa lebih menyenangkan daripada melihat ekspresi rekan-rekan mereka? Dengan pikiran ini mengendalikan pikirannya, Jun Mo Xie mengumpulkan semua energi yang bisa dia kumpulkan, dan kemudian tiba-tiba menyentuhkan tubuhnya ke tanah di bawah kakinya, tidak meninggalkan jejak keberadaannya di atas tanah. Pada titik inilah dia menyadari bahwa dia tiba-tiba menyadari kesalahannya. Dia telah berhasil melarikan diri ke tanah, tapi bagaimana kalau keluar? Karena takut gagal, Jun Mo Xie telah menggunakan seluruh energi yang dapat dia kumpulkan dan berhasil melarikan diri beberapa meter ke tanah. Jelas, dia tidak bisa menahan perasaan senang dengan hasilnya, tapi segera mulai menyadari masalah yang dia hadapi. Dia telah menggunakan seluruh energi yang dia kumpulkan untuk melarikan diri ke tanah. Tapi dia akan membutuhkan jumlah energi yang sama untuk keluar juga. Bagaimana sekarang? Apa yang aku lakukan sekarang? Tetap tenang, tetap tenang. Itu hanya tanah. Saat dia mulai merasakan tekanan yang sangat besar dari tanah di tubuhnya, Jun Mo Xie mulai menyadari sesuatu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bumi sangat kuat, tapi bukan itu yang menjadi perhatiannya. Kekhawatiran terbesar adalah kenyataan bahwa hampir tidak ada udara di tanah tempat dia terjebak. Jelas, tidak mungkin seseorang bisa hidup tanpa udara. Apakah aku harus mengandalkan kekuatan kasar untuk keluar sekarang? Aku bahkan tidak tahu seberapa dalam aku terkubur. Selain itu, tanah halaman Jun Mo Xie tidak lagi terbuat dari tanah biasa. Pada saat pagoda Hong Jun mengamuk,
Permukaan tanah halamannya telah tenggelam hampir 3 kaki karena tekanan aura yang sangat besar, membuat lantai halamannya bahkan lebih kuat daripada rata-rata granit sehari-hari karena kompresi. Keluar dari tanah yang padat seperti itu jelas bukan tugas yang mudah. Jun Mo Xie dengan panik memanggil pagoda Hong Jun, tetapi sepertinya pagoda tersebut merasa agak lesu saat ini. Jun Mo Xie telah menggunakan pagoda Hong Jun hampir 100 kali hari ini untuk mengasimilasi aura yang dia butuhkan untuk latihannya karena dia sangat ingin berhasil dalam usahanya. Apakah kamu marah padaku pagoda? Sial, kamu hanya harus memilih kali ini untuk melampiaskannya padaku? Aku tercekik di sini. Kamu ingin aku mengemis? Dia mulai tersedak karena kurangnya udara, sementara tekanan tanah yang sangat besar mulai mengganggu aliran darahnya, dan dari detak jantungnya sepertinya jantungnya akan keluar dari mulutnya kapan saja. Ini mulai tampak seolah-olah pagoda Hong Jun telah meninggalkannya pada saat dibutuhkan ini. Si pembunuh bayaran bahkan hampir tidak bisa menggerakkan jarinya karena tekanan tanah. Pada saat ini, pikiran Jun Mo Xie mulai berubah menjadi aneh, dan dia mulai mengutuk pagoda dalam pikirannya. Tidak ada hal baik yang terjadi sejak pagoda yang rusak terkutuk ini melenggang ke dalam hidupku. Kamu bisa mengguncang seluruh kota dalam sekali jalan, tapi sekarang kamu memilih untuk duduk diam sementara aku mati lemas? Tidak lama kemudian Jun Mo Xie tidak lagi mampu menahan tekanan. Segera, yang bisa dia rasakan hanyalah denyut nadi di otaknya. Dia sudah mulai merasa pusing, dan dia yakin dia akan segera pingsan. Dia mati-matian mencoba untuk mendorong energinya ke dalam dantian dengan harapan dapat memulai pagoda Hong Jun beberapa kali. Tidak ada respon. Pikirannya mulai menjadi semakin tidak stabil, dan segera dia melepaskan cara berpikir rasionalnya. Pada titik ini, bayangan emas tiba-tiba muncul di dalam pikirannya, dan pagoda Hong Jun secara bertahap mulai berputar dengan kecepatan yang sangat santai. Tuan muda Jun bahkan tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengutuk pada saat ini, jadi dia hanya diam menunggu dan berdoa.